Selamat datang di konten Best Visual. Konten tentang foto dan video paling boys sak Dukuh Kupang. Dukuh Kupang daerah Surabaya mana mas? Surabaya Barat. Iya, pakai perkampungan ya, Padat penduduk. Ini bahas Dukuh Kupang kok bahas kamera ya? Jadi ceritanya kita mau keliling-keliling Surabaya. Iya benar. Tapi enggak. Mas kamera lah. Oke, pada kesempatan kali ini bersama saya Bahtiar. Saya Randy. Nah, tidak capek-capeknya ya kita ya. Seperti biasa lah pokoknya. Iya. Ya seminggu sekali kita bikin konten tentang ya segala sesuatu masalah video, foto dan video. Yo, saya tanya topik. Wah, ngalen. Kalau konten yang sebelumnya kami bahas soal kenapa kita pindah dari Sony ke Fuji dan alasan kenapa sih X1 saya worth it ning 21 cuma secara biasa ya kan ya. Saya kita oprek sampai dalam dan setelah kita gunain hampir sebulanan ya kamera ya. Hampir sebulan. Nah, pengalaman kita mau kita share di video kali ini. Oke? Nah, buat kalian aja ya. Ini apa namanya? Buat trivia kalian lah ke depan kalau mau beli X1. Langsung kita bahas bro. Yoi. Kelebihannya pertama. Kelebihan pertama, saya suka sekali dengan desainnya. Anda gimana Pak? Ya ini apa ya? Senada sama ini ya Pak ya. Karakternya Fuji ini memang indie banget. Yoi. Nah itu udah klasik. Masuk ke jiwa kita yang indie, klasik, vintage. Yoi. Indie home, indigo. Nah, pokoknya serba-serba indie itu udah merasuk ke jati diri kami, gitu. Nggak bisa didebatkan lah. Menurut kami desainnya si Fuji itu klasik modern. Iya kan? Klasik X modern. Yoi. Klasik tapi sek modern ya, apa ya? Apik lah pokoknya. Menurutku ya beda dari yang lain sih jelas ya. Betul. Betul sekali. That's why kita pindah ke Fuji. Langsung yang kedua. Yang kedua itu kualitas gambar sih. Itu no debat sih. Ya. Debat. Walaupun menurutku buat sekelas sesama PSG bro ya. Itu tidak rata-rata kalau Fuji. Mas memang detailnya kurang dari dari berapa. Betul. Tapi menurutku sih gambarnya bagus. Dan meskipun ini cuma 16 megapiksel. Ini 16 megapiksel. Tapi no debat ya, nggak ada kendala lah meskipun 16 megapiksel ya Mas yo. Ya Mas. Surprisingly gambarnya Mas walaupun ya pakai kita dibuat gelap-gelapan nanti waktu diangkat di post processing bagus ternyata. Mantap banget. Api ternyata. Dan satu hal yang disukai dari kamera Fuji itu buat para usernya itu film simulation. Nah, film simulation ini yang paling sering dibahas oleh user Fuji. Nah, itu yang paling diunggulkan. Menurut kami juga sangat penting film simulation ini. Ya Pak. Favorit film simulation? Seperti biasa, Provia. Sama Astia. Iya, harta tahta Astia. Mantap gak? Lalu yang ketiga. Harga lensa terjangkau. Ini pakai lensa murah, pakai lensa manual 7 Artisan 35 1,2. Iku wis hasilnya mantap kok. Kami tunjukkan hasil fotonya ya Pak. Pasti. Mantap. Masukkan ke video ya. Iki yang manual dan lensa kita juga punya 23 mm ya Mas. 23 mm yang f2. Lensa yang XF ya. XF itu memang lensanya mantap. Dan itu just kuandos. Mantap pos. Mantap pol. Dan itu kalau mau beli lensa Fuji mending yang sekalian XF lah ya. XF dan nah ini saya juga mau mencoba yang lensa kitnya nih Mas. Oh iya. Coba lensa kitnya XF 1855 mm f2,8 sampai 4. Nah, banyak orang bilang katanya itu lensa kit tertajam. Berarti pakai motong-motong. Iku nek saking tajem ya Mas. Iku sampai nek sampean iku lensa sampean go terus sampean tusuk mati. Arah kiri. Nah, kelebihannya sebenarnya cuma 3, tetapi kami tekankan lagi 3 tersebut itu sudah mewakili kami banget. Kebutuhan kita, kita sudah cukup dengan 3 tadi itu. Jadi kita nggak perlu terlalu, kita nggak perlu banyak-banyak, kita nggak perlu detail terlalu bagus ya menurutku. Sementing hasilnya menurutku gambar estetik menurut gue ya. Estetik banget. Kelihatan artnya kelihatan sih menurutku. Itu cukup.
langsung masuk ke kekurangan sekarang. Kekurangannya banyak. Yoi. Pertama, ya memang gara-gara kamera ini ya kamera lama ya. Belum kamera lama tapi flagship sebenarnya di tahun 2014 ya sebenarnya. Yang pertama yang kelihatan lah bro, belum touchscreen. Nah ya, kok tahun 2014 juga. HP mungkin juga belum ada touchscreen. Pada zaman itu 2014 juga kamera-kamera kayak belum ada yang touchscreen deh. Belum. Ya wajar lah ya, teknologi lama. Dan setahu gue ya 2014 gue HP sih jarang sih touchscreen sih, zaman-zaman BB juga. Iya kan? Blackberry. Iya kan ya. Nah, gue wajar sih. Tapi yo ketika kita ngomong 2021 itu penting cuy. Iya penting. Ini kamera yang kita pakai shoot ini X-T3 dia udah touchscreen. Udah enak lah segalanya itu udah cocok 2021. Ntar kita bahas masalah X-T3. Oke? Lanjut. Langsung yang kedua yaitu layarnya tidak bisa di flip muter-muter. Nah cuma iki apa ya jenenge? 180 derajat. Yes guys, sampai muter-muter ngono lah ya opo sih nek kon selfie yo gak. Ini cuma sok maju mundur kayak Sony yang pernah kita bahas sebelum-sebelum. Tipikal Sony yang lama ya. Sony yang lama. Iki mungkin beberapa orang nggak mempermasalahkan iki, tapi kalau kita ngomong relate ke 2021 ini kurang sih. Banyak yang kamera 2021 tuh yang bisa diputer-puter muter. Enggak sih. Lalu yang ketiga? Ya, yang pasti kalau saya XT ya ini penyakit ininya sih bro. Tipe kalau XT pasti lensa. Ininya bro, melar bro, karetnya ini kelihatan banget dan nanti kita kasih tahu ya detailnya. Soalnya sebagian besar memang banyak karetnya bro depannya bro. Entah kenapa aku biasanya XT mesti karetnya banyak ya. Itu mungkin bikin gampang melar juga sih. Tetapi kayaknya itu hanya keluh kesahnya XT3 ke bawah. Kalau aku pakai XT3 ini lebih kuat sih, kayak udah XT2 ke bawah bro. XT2 ya banyak, XT2 banyak yang ngeluh kok. Oh iya? Banyak yang ngeluh bahwa karetnya tuh sering melar. Jadi kayak XT20, XT2, XT10, XT1, pokoknya XT itu banyak yang ngeluh di forum kalau karetnya tuh gampang melar gitu loh. Kalau XT12 melar ya? Jangan kau menolak cintaku. Beda bro. Iya. Oke, itu tadi melar. Lalu yang keempat, posisi tempat baterainya ini dengan apa ya nih screw buat tripod biasanya itu tuh kadang menghalangi kalau kalian landscape senengane tripod ngefoto gunung nenggone laut terus kalau nenggone hutan-hutan ngono kan ya pengen baterai cepet-cepet ya tripod gak bisa bro soalnya ngepres sama span baterainya bro. Aku nggak tahu ya XT2 kayak gimana tapi XT3 alhamdulillah XT3 ya sudah di-improve lah sama Fuji lah. Itu buat kekurangan juga sih. Lalu yang kelima? Yes, pastilah kelihatan lah bro dari sisi memory card itu. Cuma satu slotnya bro. Jadi kalau kalian misalkan butuh apa namanya? Sering foto yang apa namanya banyak. Size-nya gede-gede. Saranku ya penting pakai satu tapi yang size-nya gede sekalian. Soalnya cuma satu colokannya bro. 15 tera emang ono. 15 tera. Nah tadi mas, kekurangan yang keenam ini nyambung sama MMC. Jadi kenapa ini pakai satu kalau menurutku juga karena ini fotosentris banget tuh. Fotosentris. Jadi kalau buat video kurang, makanya nggak disediain MMC satu lagi. Biasanya kalau nggak fotosentris tuh kayak XT3 itu disediain dua slot kartu memori card. Iya kan? Iya bener kartu memori. Iya bener ya. Iya bener. Nah biasanya satu yang buat video, satu buat foto. Nah, kenapa kita juga ngomong ini fotosentris banget sampai di menunya tuh nggak ada buat video loh, cuma ikut ada shortcut. Ada shortcut buat video. Nah itu aneh banget sih yo. Kamera saja cuma gunaan buat foto toh. Ya nggak masalah sih, tapi 2021 banyak loh yang pengen iso video dan foto ya toh. Nah iso dua-duanya lah. Ya kalau pilih yang lain ya mungkin kalau bikin foto video. Iya, tapi kita foto oke sih, mangan fotosentris kita ngomong. Lalu yang terakhir? Aduh ini yo. Videonya juga ya berhubung fotosentris, jacknya 2,5. Jadi Fuji. Jack audionya. Jadi kalau kalian punya mikrofon yang 3,5 jacknya, ya harus pakai converter. Betul. Ini alasan kami juga kenapa mikrofonnya kami taruh sini. Karena di XT3 saya itu pun juga 2,5 mm. Sebenarnya bisa pakai converter. Males tukune, cok. Emang sih kayak ngono 2,5. Lah iya, iki saran gak Fuji. Iki banyak sih sebenarnya yang udah ngomong ini di YouTube.
di apa ya reviewer di luar sana, forum-forum yang lain, di forum-forum please lah Fuji iki kan manggung iki tinggal diganti 3,5 ben iso gawe mix yang lain ngono lho cuk iki kan menyusahkan harus converter dan lain iku sih pacaran ya kuman terakhir ya wis nek menurutku kekurangannya iku kelebihannya iku. Nah sekarang kita simpulkan XT1 Fuji bilang XT1 di tahun 2021 worth it apa enggak? Kasih skor dulu. Kita mau worth it apa enggak? Menurutku sih worth it sih. Worth it. Soalnya kebetulan aku buat foto sih, bukan buat video. Tapi karena aku XT3 user, aku mau mending aku beli si XT2 atau XT3. Tapi buat usernya XT1 sih, aku lihat hasilnya juga oke. Nah ini terserah buat kalian aja kalau nanti kita kasih tahu hasilnya. Kita kasih skor ya. Dari 0 sampai 10 aku ngasih skor 8. Buat XT1 lumayan tinggi ya 8 ya standar lah tapi oke lah 8 gue sesuai KKM lah yo wis lulus lah ya. Bisa coba SKS lanjut deh bisa lah menurutku sama sih 8 yo sebagai user yang photocentric wah cocok sih yes cukup sih 8 nek kasih ke 7 kok ini ke LN karena menurutku ki anjir XT1 ki saya upload ki flagship di masanya bro dari atas ya harganya sih 5 jutaan yang bekas bisa lah buat kalian yang budgetnya cuma 5 jutaan yo pengen foto tapi kelihatan profesional kameranya ya pakai XT1 aja ya kalau bisa spending yang lain ya bodinya gak terlalu mahal bisa beli lensa yang wah lebih bagus lagi dan for your information guys kalau XT1 digit itu udah dibekali oleh X-Trans sensor dan itu X-Trans sensor tuh yang katanya dan menurut kami juga itu bagus dalam processing gambar. Itu berarti kelebihan ya X-Trans sensor. Ya masuk juga ya. Harus. Nek dibanding apa jenenge sing tipe-tipe lainnya ya. Pakai sensor bayar. Oke lah XT1 kayak gitu. Guys, cukup sampai di situ. Jangan lupa follow @dinasvisual dan ikuti konten-konten semua dari Dinas Visual. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Menurutku kalau kalian mau beli kamera bro, mending ya sesuaikan sama kebutuhan dulu aja. Betul. Budgetnya berapa dulu, sama kebutuhan kalian apa dulu. Nah, terus kalian juga harus mikir juga, kalian pilih body yang agak mahal, tapi lensanya biasa aja, atau kalian beli body yang agak biasa, tapi lensanya bagus, luar biasa. Dan kebetulan Fujifilm juga menyediakan banyak lensa yang nggak terlalu mahal tapi kualitasnya maksimal. Dibanding sama lensa full frame pasti dia lebih murah. Tapi kalau dibandingkan sama apa pasti agak mahal. Tapi oke lah. Tapi kualitasnya bagus. Udah cukup sampai di sini. Cukup sama macam. Seperti biasanya. Salam visual. Mantap. Santai sekali.